Pemirsa TV Kompas Jambi yang berbahagia, pada siang hari ini saya akan mencoba membicarakan tentang pranikah. Kita tahu bahwa di dunia ini berdiri manusia ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, dalam kehidupan selanjutnya tentu mereka juga ingin melakukan suatu perkawinan. Nah, untuk itu perlu kita sampaikan kepada para calon pranikah perlu adanya pengecekan kesehatan dan pengetahuan tentang agama Buddha. Tujuannya apa? Supaya nanti bisa menghasilkan keluarga yang bahagia, juga keturunan yang baik dan sehat. Saya mulai dengan penjelasan tentang medis. Di dalam seorang yang melaksanakan pranikah, kita anjurkan supaya melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara umum. Yang kedua, melaksanakan pemeriksaan laboratorium. Tujuannya apa? Supaya kalau ada penyakit-penyakit tertentu sudah diketahui oleh kita, maka kita bisa antisipasi sebelumnya. Untuk pemeriksaan lab yang perlu dilakukan, baik perempuan maupun laki-laki, terutama adalah cek darah secara rutin, periksa darah rutin, pranikah, kemudian laboratorium yang berkaitan dengan penyakit-penyakit menular seperti HIV, hepatitis, penyakit sifilis, penyakit gonore, kemudian untuk penyakit darah seperti leukemia, talasemia, kemudian penyakit-penyakit lain yang tidak menular tapi mempengaruhi kehidupan berkeluarga, yaitu penyakit kencing manis, juga penyakit tentang hipertensi. Nah, ini perlu dilakukan supaya pada saat berkeluarga nanti tidak was-was lagi dan semua bisa berjalan dengan lancar dan sehat. Dan khusus untuk wanita diperlukan pemeriksaan USG, terutama untuk melihat kondisi rahimnya, apakah ada gangguan atau ada kelainan. Dan untuk seorang pria diperlukan analisis sperma. Ini penting supaya mereka memahami bahwa sudah aman untuk mendapatkan keturunan, sehingga waktu perkawinan itu akan merasa bahagia dan tidak was-was. Itu dari segi medis yang harus dilakukan pranikah. Nah, khusus untuk calon nikah yang agama Buddha, kami dari Theravada Indonesia mengajukan sebelum melakukan pranikah diharapkan ada semacam khusus tentang agama Buddha. Karena umat Buddha ini tidak semua rajin datang ke wihara, mendengarkan ceramah dhamma, melaksanakan kegiatan-kegiatan meditasi, sehingga mereka masih banyak yang tidak tahu tentang ajaran Buddha itu sebenarnya apa yang perlu dipahami. Nah, pada pranikah ini kami ada khusus pernikahan itu ada beberapa poin yang kami tekankan supaya umat Buddha itu memahami. Pertama, tentang 4 hukum kesunyataan. Hukum ini adalah tentang kehidupan ini ada suatu duka. Nah, di dalam 4 hukum kesunyatannya menjelaskan seorang umat harus memahami bahwa hidup ini adalah duka. Kemudian memahami asal usulnya duka dari mana. Selanjutnya berhentinya duka dan jalan kita menghentikan duka itu sehingga kita bisa lepas dari penderitaan. Dan hukum yang kedua yang perlu diketahui oleh umat adalah hukum karma. Jadi umat itu harus memahami bahwa apa yang dibuat dialah yang akan menuainya. Perbuatan baik yang dia buat maka dia akan mendapatkan hal-hal yang baik. Perbuatan yang jahat maka dia akan menerima penderitaan di kemudian hari. Dan paling penting adalah diharapkan umat itu juga memahami jalan 8 unsur mulia yang dikenal dengan 8 jalan utama, yaitu terdiri dari 1, pikiran yang baik, kemudian pikiran yang baik, ucapan yang baik, pandangan yang baik, kemudian pencaharian baik, usaha yang baik, konsentrasi yang baik, kemudian penghasilan yang baik. Itu 8 jalan utama itu harus dipahami betul sehingga dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari bisa diterapkan sebaik-baiknya. Dengan demikian maka
apa yang benar-benar dilaksanakan, diimplementasikan di lapangan, maka mudah-mudahan keluarga itu bisa mencapai kebahagiaan. Dan sebagai umat di dalam memahami ajaran Sang Buddha, kita harapkan untuk umat biasa atau umat awam minimal bisa melaksanakan Pancasila. Ini Pancasila Buddhis. Kalau Pancasila negara kita kan semua sudah wajib melaksanakannya. Tapi ini Pancasila Buddhis adalah diharapkan mereka bisa melaksanakan sebaik-baiknya dalam implementasi sehari-hari. Yaitu satu, tidak membunuh. Kedua, tidak mencuri. Ketiga, tidak berbohong. Keempat, tidak melakukan kegiatan asusila. Dan yang kelima, tidak minum atau makan makanan yang sifatnya bisa memabukkan. Nah, dengan bisa melaksanakan 5 ini, saya yakin perjalanan keluarga itu tentu akan bahagia. Nah, di samping-samping aspek agama, aspek kesehatan, ada beberapa aspek yang perlu diketahui, yaitu aspek tanggung jawab. Sebagai suami istri, tentu yang laki-laki harus bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Yang ibu bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sehingga tugasnya jelas. Ya. Yang kedua, aspek ekonomi. Di sini sangat penting. Suami istri itu dalam hal ekonomi harus transparan, sehingga dalam menjalankan sehari-hari semua dengan keyakinan yang bersama, sehingga semua berjalan lancar. Diusahakan harapannya dari penghasilan yang ada, sepertiga digunakan untuk keperluan sehari-hari, sepertiga untuk pendidikan anak, sepertiga disimpan untuk keperluan yang mendadak, misalnya sakit atau pernikahan anak. Kemudian aspek budaya, karena pasangan ini adalah berbeda dari keluarga yang lain, tentu mempunyai budaya yang berbeda. Nah, itulah saat itu harus saling menyesuaikan budayanya, sehingga tidak terjadi perselisihan paham dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Dan yang terakhir, aspek psikologi. Nah, untuk psikologi ini tentu pasangan suami itu harus saling terbuka, saling berdiskusi, sehingga tidak terjadi penekanan satu sama lain. Yang suami jangan merasa sebagai kepala keluarga semua mau diatur. Demikian istri juga jangan banyak menuntut kepada suami hal-hal yang tidak sesuai dengan kondisi keluarganya sendiri. Misalnya terlalu banyak menuntut ini itu, pada penghasilan suaminya hanya terbatas. Demikian juga si istri juga harus melaksanakan kegiatan rumah tangga sebaik-baiknya. Dan kepada suaminya juga jangan terlalu dominan dan menekan istri. Itulah aspek-aspek medis, aspek agama, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek psikologis yang harus dipahami oleh pasangan hidup yang siap untuk pernikahan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi mereka yang akan menjalani kehidupan berkeluarga. Semoga ini bermanfaat dan mudah-mudahan keluarga yang akan memahami dan bisa menjalankan anjuran-anjuran sebaiknya, sehingga dapat hidup dalam berkeluarga yang sehat dan bahagia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua.